Ini adalah alat untuk saya butuhnya buat charger sih ya, buat charger. Tapi di sini ada layarnya untuk melihat daya dari aki ya, dan kemudian ada derajat celciusnya. Nggak tahu derajat celciusnya itu nanti ngedeteksi ke apa, deteksi ke lingkungan atau ngedeteksi ke mesin ya. Saya belum coba dan saya juga pengen tahu nanti. Tapi kalau di sini kita lihat ini kan ada USB charger, kemudian ada waterproof. Ini waterproof juga. Kemudian ini voltage, berarti untuk melihat voltasenya dari listrik di aki. Kemudian ada on off, udah gitu aja. On off nya yang bagian sini. Dan coba tak nyalakan flashnya. Nah, di sini on off nya. Ini yang ini ya, apa namanya, electrical needs yang VM2 ya, VM2. Jadi bedanya katanya yang bagian IC-nya atau apa ya, VM1 dan VM2 gitu. Nah, di sini ada juga USB-nya. Tapi saya belum tahu USB-nya ini sudah fast charging atau belum ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini saya dapat juga ini kabel tis ya, kabel tis dan juga skrup murbaut skrup gitu. Dan ini buat mungkin ya, dan ini buat nyantolin ke spion ya, nyantolin ke spion. Nah, seperti ini gimana ya, ini ke spion, habis itu ini ke gini kayaknya ya, apa gimana ya, nah gini kayaknya, ini kemudian ini dimasukin ke sini. Nah, ini nanti tampilannya bisa seperti ini gini. Nah, ini nyantol ke spion, nanti ini masuk. Jadi itu ya yang kita dapat dari pembelian ini ya, ini satu alat ini, kemudian ini bracket-bracketnya. Oke, langsung saja kita pasang di motor CB150R old milik saya. Yup. Oke, di sini posisinya saya sudah melepas dari ini bagian depannya, ini bagian lampu. Jadi ini akan saya carikan daya listrik ya. Nah, daya listriknya itu usahakan kita mencari daya listrik dari kontak ya. Jadi kalau kontaknya ini di on, maka ini akan menyala. Kalau kontaknya ini di off, ya ini akan ikut mati juga. Meskipun di sini ada on off-nya juga, tapi usahakan ikut ini saja. Biar nanti nggak tekor gitu lah ya. Kakinya nggak tekor. Karena kalau digabungkan ke sini di aki sini, nanti kalau mesinnya mati, ini posisinya mati, ini akan tetap nyala dan itu bisa bikin tekor akinya gitu ya. Nah, ini berarti kita step selanjutnya kita mencari daya listrik yang mengikuti dari ini ya. Nah, tadi saya sudah menemukan di bagian lampu sini ya. Nah, ini saya pakai tespen yang buat untuk DC ya, ini khusus buat DC ya. Jika ini posisinya off, ini nggak akan menyala ya. Nah, ini nggak akan menyala. Jika ini posisinya on, ini otomatis akan menyala. Oke, jadi kita
sambungkan dayanya dari charger tadi itu ke soket ini ya. Ini yang bagian merah ini buat plus, yang bagian hitam ini untuk minus. Oke, saya pasang dulu ya di situ. Baik, ini saya coba cantolin dulu ya, cantolin ke sini. Saya cek ini bisa nyala apa enggak. Nah, ini sudah saya pasang di sini ya. Saya sudah pasang di sini. Ini di bracketnya ini dicantolin ke spion ya. Coba saya nyalakan. Oke, sudah bisa menyala ya. Ini tekanan dong. Tegangan dari akinya itu 12,4 volt dan sekarang 31 derajat Celcius. Oke, coba saya nyalakan. Ya. Baik, jadi tegangan dari aki itu normalnya itu sekitar 12 sampai 14 ya. Kalau melebihi itu sudah mulai nggak normal, kalau di bawahnya juga sudah mulai nggak normal ya. Jadi sekitar segini sampai ini kalau kondisi mati. Nanti kalau kondisi nyala itu akinya mencharger ya, mesinnya mencharger aki maksudnya. Nah, tegangannya nanti menjadi sekitar 14 volt. Nah, itu ya, kurang lebih sekitar 14 ya. Oke, selanjutnya saya akan rakit, saya akan sambungan kabel itu dengan ini ya, dengan ini nanti akan bisa digunakan. Oke, saya pasang dulu. Oke, kita coba untuk melihat apakah ini fast charging atau belum ya. Saya nyalakan. Ngisi daya ya, sebentar, ini tak matikan dulu. Nanti kemudian tak nyalakan. Di HP-nya belum ada tulisan pengisian daya cepat ya, berarti bisa saya simpulkan bahwa alat ini belum support fast charging.